ingin mendengar realisasi anggaran tahun 2022 sampai batas akhir Juli tahun 2022. Nah, dari pagu itu sudah realisasi berapa persen? Nah, sisanya berapa persen? Nah, kami akan juga mengevaluasi kalau sisanya misalnya di dalam bulan Juli lebih daripada 60 atau 70%. Nah, kami juga mempertanyakan. Ya mudah-mudahan di dalam akhir tahun anggaran ini nanti ya minimal 95% minimal itu anggaran tahun 2022 bisa direalisasikan. Kalau misalnya terlalu besar, kita tidak mengharapkan harus ada silpa. Ya. Kalau silpa itu terjadi karena perkecualian. Ada barangkali situasi dan kondisi yang program dan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan karena situasi. Baru kemungkinan nanti ada sisa anggaran yang bentuk silpa. Tetapi ada hal-hal yang bersifat krusial yang perlu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tetapi posting anggarannya tidak tersedia. Nah, kami pertimbangkan kalau hal itu benar-benar krusial, ya, kami akan mencoba memperjuangkan. Yang sudah terdaftar di tes Bangkol berapa Mas? Itu kurang lebih hampir 300 Pak. 300? Ya. Nah, 300 ini kan yang sudah terdaftar ya? Iya. Kurang lebih. Jadi banyak bener ya? Banyak. Ya. Bentuknya LSM ya Pak ya? Ya. 300 ya. Nah, dari 300 ini yang sudah mengambil haknya bantuan daripada Eksbangkor berapa? Dan persyaratan merealisasikan itu apa saja? Jadi untuk tahun ini sekitar 62 LSM. Dari 300 ini? Iya. 62 LSM. Nah, Sudah terima 62. itu ada yang belum cair Pak. Nunggu kita persyaratannya. Kadang persyaratan itu pertama dia harus ada lengkap, yaitu diantaranya ketetapan dari lengkap. Sekarang yang bisa dicairkan 62 unit LSM ini yang sudah memenuhi syarat. Dari 300 ini yang realisasi kan cuma 62. Berarti yang 62 ini legalitasnya persyaratan sudah terpenuhi semua. 62 ini ada yang belum Pak, tapi dia kan masuk. Tapi karena ini ada perda hibah, ya kan, yang sudah disahkan, bukan perda perbu. Di antaranya harus ada Kemenhukam. Jadi kita agak terhambat untuk pencairannya. Jadi yang 62 ini sudah realisasi Pak ya? Sudah. Ada yang belum. Enggak, 62 ini yang sudah memenuhi syarat dan sudah realisasi. Satu lembaga ini berapa? Sesuai dengan perbu? Parpol 75%. 75%. Oh berarti tinggal 25%. Iya. Berarti semua parpol yang mempunyai hak di dalam bantuan parpol ini sudah pernah mengajukan nantinya. Apa ada lagi parpol yang belum pernah mengajukan di tahun 2022 yang berhak mendapat bantuan parpol? Yang belum mana partai mana? Partai politik Pak, ada 3 yang belum mengajukan. 3. Ada 3. Pertama PKB, ya, PKB, Demokrat sama PAN. Untuk tahun 2022. Ya, PKB dengan Demokrat ini kan sedang menunggu SK ketuanya. SK itu belum turun dari itu. Yang lainnya yang sudah realisasi sudah
jatah untuk tahun 2022 itu sudah full direalisasikan. Golkar sudah. Ya. PDIP juga sudah. Duluan PDIP. Nah, jadi terima kasih. Nah, yang saya tegaskan itu yang hak-hak kemasyarakatan itu, Pak. Nah, untuk LSM, bantuan parpol. Nah, kalau yang ke pemerintah itu kan wajib, ya, wajib hukumnya, kejaksaan dan sebagainya. Kalau realisasi untuk anggaran penyelenggaraan operasional OPD, ya, baik itu untuk pembayaran gaji, untuk operasional segala macam, sampai untuk Juli ini kan sudah 7 bulan, tinggal 5 bulan lagi, sudah berapa persen, Pak? Sembilan. Nah, SK honor itu kan berdasarkan peraturan bupati kan diangkat oleh kepala OPD. Iya. Berarti Pak Gandhi kemarin mengangkat 9 ini sudah berdasarkan analisis beban kerja. Sudah. Itulah yang dibutuhkan kan itu. Iya. Nah, inilah yang saya perlukan, Pak, supaya tidak jojok ngangkat terus, tidak ada analisis beban kerja. Untuk apa ngangkat nanti nggak bisa, nggak ada kerjaan yang dikerjakan. Nah, maka setiap saya pertemuan bagi OPD yang mengangkat honorer, saya tanya, sudah ada analisis beban kerja dan persediaan personel di sana belum? Sudah, Pak, kami hanya membutuhkan ini. Kayak Kesbang, sudah 9 ya. 9 ini sudah betul-betul ditempatkan sesuai dengan beban kerja kan. Tidak ada tenaga-tenaga yang nganggur. Nah, kalau misalnya diangkat kayak dulu sekda, nggak tahu dia langsung ke penempatan, dia nggak ngerti berapa membutuhkan tenaga kerja di unit kerja itu. Nah, kalau ini kan tepat ini, kalau memang itu betul-betul dilaksanakan. Logika saya, kalau Pagu ini di tahun 2023 ini tidak dirumuskan dari awal untuk penambahan anggaran bantuan parpol ini, tidak mungkin akan masuk. Karena kuah PPAS ini akan menjadi perda, Pak. Makanya kita bahas ini daerah ini. Kita entry awal RKPD itu mulai dari bulan April Mei. April Mei. Jadi saya konsultasi di Bapeda anggaran parpol berapa, saya tanyakan ke Bapeda. Terus mereka bilang kita berdoa dulu ke tahun 2021 anggaran anggaran keseluruhannya, pagu anggaran terus parpol. Jadi nanti baru kalau ada penambahan, nanti kita baru tambahkan lagi. Makanya sekarang sementara masih 11 miliar itu, Pak. Ya, artinya penambahan sedikit. Ya, silakan, Pak. Kalau penambahan anggaran tidak diketok palu pada bulan Oktober 2023 tidak akan ada penambahan untuk partai parpol. Artinya kami minta Komisi 1 di sini untuk menganggarkan dihitung kembali berapa penambahan sehingga per suara itu menjadi 3.500. Artinya kami nanti di badan anggaran untuk meminta penambahan ke Kesbangpol anggarannya. Walaupun toh nanti peraturan itu tidak bisa dimasukkan kalau tidak bulan 4, yang penting dananya sudah sekali di Kesbangpol artinya. Jadi kami di sini minta dihitung kembali. Itu yang pertama. Iya, 3.500 kan Pak Ketua langsung yang pimpin. Ya, Saya nggak berani. Nah, sekarang kita airing ini, kita bicarakan pagu anggaran tahun 2023, malah anggarannya masukkan. Iya.